I thought I had it all together, but I was led astray. Halo guys, dan selamat datang di Luka Miko. Jadi ini adalah video pertama saya yang akan bahas alur cerita atau plot dari berbagai macam game. Jadi baik itu game lawas dan game-game terbaru. Jadi untuk kesempatan kali ini kita akan bahas alur daripada salah satu game lawas, yang judul game ini adalah Suikoden 1. Jadi Suikoden ini adalah permainan konsol berjenis RPG atau permainan peran yang dikeluarkan oleh Konami untuk konsol permainan Sony PlayStation atau yang biasa kita sebut dengan PS1. Jadi Suikoden ini dibuat dengan mengambil unsur 108 Star of Destiny yang mana dari roman atau novel Republik Rakyat Tiongkok yang berjudul Tepi Air. Jadi permainan ini berlatar belakang di sebuah kerajaan bernama Scarlet Moon Empire, yang mana kerajaan tersebut berada di daerah Toran. Kerajaan ini diperintah oleh seorang kaisar bernama Barbossa Ragnar, dan juga tokoh utama dalam game ini bernama Tyr Emsedal. Jadi nama resmi yang diambil dari novelnya. Sebenarnya dalam game ini kita bisa mengganti nama tokoh ini menggunakan nama apapun atau bahkan nama pemain tersendiri. Jadi Tyr Emsedal ini adalah putra dari Theo Emsedal, yang mana Theo Emsedal ini merupakan salah satu jenderal besar di kerajaan Scarlet Moon. Oke, cerita ini bermula dari Tyr yang telah mengetahui tentang ketidakberesan di dalam kekaisaran Scarlet Moon, yang mana salah satu penyebabnya adalah wanita yang di samping atau yang dicintai oleh Kaisar Barbossa bernama Windy, yang mana Tyr kemudian memutuskan untuk bergabung dengan kelompok pembebasan yang dianggap oleh kerajaan sebagai pemberontak. Kemudian kelompok pembebasan ini diketuai oleh seorang wanita bernama Odessa, dan di samping Odessa juga terdapat dua orang wakilnya, yaitu Flick dan Victor. Tyr yang dianggap pengkhianat oleh kerajaan karena memihak kelompok pembebasan ini kemudian melarikan diri dan bersembunyi di salah satu markas kelompok tersebut, yang mana markas tersebut berada di bawah tanah. Pada suatu waktu, markas rahasia ini ketahuan oleh kerajaan Scarlet Moon dan kemudian diserang. Pada penyerangan ini menyebabkan ketua dari kelompok ini yang bernama Odessa meninggal. Namun sebelum meninggal, dia berpesan atau berwasiat bahwa Tyr Emsedal ini akan ditunjuk sebagai penggantinya. Pada awalnya banyak yang meragukan keputusan ini karena Tyr Emsedal ini masih sangat muda. Namun karena ini adalah salah satu wasiat, pada akhirnya semua di sini menerima. Dalam perjalanannya ditemani oleh beberapa karakter lain, yaitu seperti Gremio, Cleo, dan Pan. Tyr akhirnya bertemu dengan Leknat, yaitu seorang wanita misterius yang memberitahukan bahwa Tyr ini akan menjadi Tenkaister. Jadi Tenkaister ini adalah pahlawan yang akan memimpin 108. Jadi 108 orang yang akan membawa kedamaian dan kemakmuran baru untuk daerah tersebut. Tyr kemudian berjuang memimpin pasukan untuk membebaskan daerah Toran dari Scarlet Moon Empire, yang mana telah dikuasai oleh seorang penyihir istana bernama Windy. Sebagai Tenkaister, Tyr ini memiliki Rune of Light on Death, jadi atau bisa dibilang Soul Eater Rune. Jadi sebuah true rune yang memiliki kemampuan untuk mengendalikan nyawa manusia. Tyr mendapatkan true rune ini menjelang kematian teman baiknya, yaitu yang bernama Ted. Jadi Ted ini menghilang dari cerita setelah sebelumnya sekarat karena pertempuran dengan Windy atau pasukan dari Windy yang berusaha merampas Soul Eater Rune. Selama menggalang kekuatan, kelompok pembebasan ini berhasil merekrut ahli strategi yang bernama Matthew dari keluarga Silverberg. Jadi keluarga Silverberg ini adalah keluarga yang sudah sangat terpandang dari secara generasi ke generasi. Tyr juga dengan berat hati harus melawan ayahnya sendiri yang bernama Theo Emsedal, yang mana Theo Emsedal ini seperti yang dikatakan sebelumnya adalah salah satu dari 6 jenderal di kerajaan Scarlet Moon. Pada akhirnya Theo Emsedal ini dikalahkan dan meninggal, dan akhirnya di kesedihan yang dialami oleh Tyr membuat kekuatan Soul Eater-nya menjadi semakin kuat. Setelah melalui beberapa peperangan dan berhasil mengalahkan satu persatu jenderal perang Scarlet Moon. Jadi sebenarnya para jenderal yang ditaklukkan ini pada dasarnya juga merasa bahwa kerajaan Scarlet Moon ini telah dikontrol oleh Windy. Sedangkan Kaisar yaitu Barbossa tidak bertindak apa-apa dan bahkan membiarkan Windy bertindak sesuka hati. Para jenderal itu juga menyadari kalau selama ini mereka dikendalikan oleh Black Rune.
Jadi sebuah rune yang diberikan Windy kepada mereka, yang mana dikatakan Windy akan memberikan kekuatan kepada mereka. Namun sebenarnya Black Rune ini digunakan untuk mengendalikan para jenderal ini. Jadi pada akhirnya Windy dikalahkan oleh kelompok pembebasan setelah dibantu oleh Legnat, Luke, pasukan Gatria Naga, Matthew, Leon, dan lain-lainnya. Barbossa dan Windy akhirnya dikalahkan, kemudian mereka melompat dari kastil dan keberadaan mereka tidak diketahui. Tapi banyak yang beranggapan bahwa mereka telah meninggal. Jadi mungkin sampai segitu cerita daripada Suikoden 1. Oke, bagi kalian yang suka dengan alur cerita seperti ini atau video seperti ini, silahkan kalian bantu channel kami ini dengan subscribe dan juga pastinya like dan komen. Oke, sampai di segitu aja dan sampai jumpa di video selanjutnya.